terima kasih untuk memberi waktu. Silakan saya serahkan semuanya kepada Ustadz Irfan Nur Hidayat. Tafadhol. Ya, makasih Pak Lutfi. Ya, sebelumnya ada Ustadz Ahmad Taufur. Ya, semoga Allah berikan kesehatan buat beliau ya. Allah panjangkan umurnya, luluskan rezekinya. Ngomong-ngomong nih, kedengeran kagak ya suaranya? Hah? Kurang kencang kan ya Ustadz? Hah? Kedengeran nggak? Nah, Udah kedengeran ya? Iya, takutnya nggak kedengeran. Ya, insya Allah ini kajian pertama kita di awal tahun ajaran baru. Insya Allah saya disuruh oleh pimpinan kepala madrasah mengisi kajian kitab Ta'limut Ta'lim. Nanti ada beberapa kajian, salah satunya nanti juga Ustadz Ahmad Taufur ya mengisi kajian fikihnya. Nah, insya Allah ini menjadi salah satu kebaikan buat kita semua, menjadi ladang amal soleh buat kita semua. Nah, saya pegang kitab ya, nanti tapi kitab untuk yang saya screennya saya sudah kirimkan ke Pak Lutfi. Nanti biar siswa bisa melihat PDF-nya. Kalau saya megang kitab saya sendiri aja gitu ya, supaya enak karena ini udah mutolaah. Udah mutolaah beberapa hari karena udah lama nggak megang kitab Ta'limut Ta'lim, jadi lihat-lihat lagi. Oke, sebelum kita mulai kita baca Fatihah 3 kali seperti biasa. Kalau saya di mana-mana biasanya begitu, kirim Fatihah 3 kali, kita niatin dah nanti sebelum kita mulai kitab ini. Kepada Pak Lutfi bisa di share screen untuk kitab PDF-nya sekalian. oke, siap Ustadz. Iya. Yang mana dulu nih? Yang halaman 5 aja, yang dari Muqaddimah. Muqaddimah itu. Yang awal ya? Iya, yang 5 sampai halaman 7. Boleh. Ini. Iya. Yang itu, Ta'limut Ta'lim, iya. Halaman 5 ya? Iya, halaman 5 nanti sampai halaman 7. Baik, kita sambil nunggu kitab ini terbuka, kita baca suratul Fatihah kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihil kirami ajma'in sayqul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa shaykhina ma'alimina wa ustadina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil masyriq wal maghrib barakatuh sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi sahibul kitab Syekh Ibrahim Ismail wa Syekh Ibrahim Al-Jarnuzi, Syekh Al-Jarnuzi wa usulihima wa furaihima wa halisu silatima wa akhiyanhuma barakatuh sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, jadi siswa atau dewan guru bisa lihat itu daripada saya screen yang sudah di share oleh Pak Lutfi.
terkait kitab Ta'limut Ta'lim. Kita mulai dari muqaddimah. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Ini muqaddimah daripada pengarang kitab. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Jadi ini menandakan itulah daripada kelebihan adab orang-orang kita, yang dimana kalau kita sebelum ngapa-ngapain pasti kita doa dulu, alhamdulillah, memuji Allah dulu. Biasanya kalau kita mau makan, baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Ini salah satu bentuk ketawaduan pengarang Asy-Syaikh Jarnuzi, ya. Beliau mengarang kitab ini dengan memulai mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, menandakan bahwasanya ilmu yang diberikan oleh Syekh Ar-Januzi itu semata-mata hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita penting untuk buat kita di mana-mana, ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi faddala bani adama, zat yang menjadikan unggul daripada anak keturunan Nabi Adam. Faddola, ya, utama, unggul bisa utama, bani Adam, daripada keturunan Nabi Adam. Ya, di sini, ya, dijelaskan bahwasanya, ya, manusia itu adalah makhluk yang lebih unggul dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya di sini pengarang bilang alhamdulillah allazi faddala bani Adam, zat yang menjadikan unggul anak keturunan Nabi Adam. Ya. Karena apa unggul? Karena di situ kita manusia diberikan akal dan hawa nafsu. Diberikan akal dan hawa nafsu itu yang membedakan daripada makhluk-makhluk lainnya. Bahkan dalam istilah ilmu nahwu kita disebut hayawanun natik. Hayawanun natik artinya hewan yang berakal. Jadi ada hewan, ada hayawanun natik, hewan yang berakal. Bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan dengan amal, ala jami'il alami, atas seluruh alam. Ya, dengan ilmu dan amal mengalahkan atas seluruh alam. Wassalatu, dan sholawat ala Muhammadin, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di sini ada hadis, kalau di sarahnya ada hadis, di kitab sarahnya ada hadis bunyinya qala sallallahu taala alaihi wasallam, ismi Muhammadul ladzi sammani bihi ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, ismi, ya, nama saya Muhammadul ladzi adalah Muhammad alladzi sammani bihi ahli, yang saya telah dinamai dengan nama itu oleh keluarga saya. Ya, alladzi sammani bihi ahli, yang saya, kata Nabi Muhammad, telah dinamai dengan nama itu oleh keluarga saya. Siapa yang namain itu? Adalah ibundanya Sayyidatuna Aminah. Ya, Sayyidatuna Aminah. Maka di sini saya mau jelaskan sedikit, kalau ada pemikiran tentang, ya,
ayah dan ibu dan Nabi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka adalah sesuatu ucapan yang keliru. Ya. Kalau ada pemikiran bahwasanya ibu dan Nabi itu masuk neraka adalah ucapan yang keliru. Karena yang memberikan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibundanya. Ya, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Bahkan dulu saya sendiri pernah dengar daripada Habibana Umar bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, melalui cerita beliau, ya, bagaimana Sayyidatu Aminah menceritakan, ya, bagaimana asal usul kenamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Habib Umar bersumpah, ya, mana mungkin gitu, mana mungkin ayah dan ibu Nabi masuk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ala Sayyidina Muhammadin. Gitu. Dan juga di hasarahnya juga dijelasin di sini. Ya. Di hadisnya juga ada, ya. Qauluhu sallallahu ta'ala alaihi wasallama ana sayyidu waladi adama wala fakhrali. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ana saya sayyidul waladi adalah junjungan anak daripada Adam, keturunan Nabi Adam, wala fakhroli, namun tidak ada kesombongan bagi saya. Ya, ini salah satu akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, diturunkan daripada, ya, keturunan-keturunan nasab-nasab yang mulia, tapi beliau bilang apa? Wala fakhroli, nggak ada kesombongan bagi saya. Ya. Kalau kita kan kagak. Dia baru tenar dikit belagu, kita mah belagu, songong. Songong. Makanya ya Nabi kita enggak. Nabi kita bilang wala fakhroli. Namun enggak ada kesombongan bagi saya, enggak ada. Ya, enggak ada kesombongan. Lanjut ya di buku khatimahnya, wa ala alihi, dan semoga tercurah kepada keluarga beliau, ya. Di sini sholawat, ya. Juga kita disunahkan untuk sholawat sama Nabi, bahkan sama keluarga Nabi, bahkan sama keluarga Nabi. Bahkan masuk daripada rukun sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Boleh juga dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ketika saya pernah nanya sama almarhum guru saya, Kiai Haji Alawi bin Muhammad Zain Basmul, ya, kan di hadisnya mah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saya nanya, Kiai bacanya gimana? Kiai, kalau saya ketika sholat bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Karena apa? Bentuk taat sama ucapan Nabi. Karena hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, diperkuat sama ucapan daripada almarhum Kiai Ahmad Syarifuddin bin Syekh Abdul Ghani. Dibilang apa waktu itu? Coba pan lihat rawi bunyinya bagaimana? Rawi bunyinya ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, enggak ada Sayyidina kan? Iya, enggak ada Sayyidina. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim gitu. Nah, tapi kalau Kiai Alawi, nah ketika mimpin yang segala macam-macam tahlil, dia tetap pakai Sayyidina, bentuk adab. Kalau tadi yang pertama bentuk taat, nah ketika di luar sholat namanya bentuk adab, pakai Sayyidina. Ya, jangan kita manggil, itu menandakan contohnya kita manggil guru kita. Kita manggil guru kita dengan namanya aja, kan dia sopan. Atau orang yang udah haji kita panggil namanya aja, kita nggak panggil haji. Kalau kata kita di orang Betawi nggak sopan. Nggak sopan. Makanya Sayyidina itu adab jatuhnya. Terserah mau pakai yang mana. Ya, dua-duanya boleh. Wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau. Kita juga disuruh sholawat kepada keluarga beliau. Ya. Ini menandakan jangan ngadi-ngadi. Ya, jangan ngadi-ngadi sama keluarga Nabi, jangan ngadi-ngadi sama keluarga Nabi. Ya. Hatta itu keluarga Nabi, kalau kata Abah Guru Sekumpul mah, hatta itu ya keluarga Nabinya kurang pandai atau bodoh. Ya. Keturunan Nabi bodoh dengan kita yang pinter. Kalau kata Abah Guru Sekumpul, masih lebih mulia beliau dibandingkan kita. Masih muliaan beliau dibandingkan kita yang pinter, yang pandai gitu. Daripada keturunan-keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, apalagi kalau keturunannya pinter, alim, soleh, ya Allah ya. Itu lebih-lebih lagi kita hormatin. Nasihatin boleh gak? Nasihatin boleh. Tapi jangan sampai mencaci. Ya, jangan sampai memaki para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wa ashabihi, dan sahabatnya sama tuh. Kalau dulu saya di UIN banyak kan tuh dosen-dosen ya manggil sahabat enak-enak banget. Enak-enak banget manggilnya. Umar, Usman, Ali, seenak udelnya dah. Seenak udelnya. Jangan, ya manggil sahabat juga begitu. Kalau dulu diajarin nama guru ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lengkap radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena di hadis diterangkan tuh, ya di hadis Nabi SAW pernah bersabda, andai kata sahabat nyumbang dengan segenggam tangan, sedangkan kita nyumbang sedekah dengan segunung emas, itu masih mulia sedekahnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika itu Nabi SAW pernah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, katanya begitu, bagaimana pendapatmu tentang Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena kan Nabi kan yang ngajarin sahabat-sahabat, Nabi pengen tahu tuh kesuksesan anak-anak muridnya. Salah satunya ditanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, andai kata seluruh manusia dikecualikan selain Nabi dan Rasul, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman akhir hari kiamat, ya itu seluruh manusia itu masih lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Bukan main, seluruh manusia ini, seluruh ciptaan Allah manusia dari awal sampai akhir masih lebih mulia Sayyidina Abu Bakar satu biji doang. Ya. Lalu ditanya lagi sama Nabi, kalau Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana? Ya malaikat Jibril gitu. Maka dijawab lagi malaikat Jibril, ya 100 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada yang meriwayatkan 1000 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya baru Sayyidina Umar bin Khattab 1. Ya Allah. Ya. Itu salah satu kemuliaan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manggil yang enak. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Gitu. Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Biar kita ada sopan-sopannya dikit, ada adabnya. Itulah daripada kajian ta'limut ta'lim itu. Salah satunya memperbagus adab kita kepada salah satunya keluarga dan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya nabi yang menjadi sumber-sumber mata air al-ulumi, berbagai ilmu-ilmu, wal hikami, dan berbagai hikmah, ilal ilmi wa ba'du, dan setelah itu falamma ra'aitu kasiran minat tulabil ilmi, maka tatkala saya, kata As-Saidanusi, ra'aitu kasiran, melihat banyak, min tulabil ilmi, dari kalangan para pelajar, fi zamanina, di zaman dia, di zaman Syekh Al-Januzi, yajiduna, ya yang bersungguh-sungguh. Jadi di zaman Syekh Januzi banyak penuntut-penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, yang rajin, yang masya Allah ngajinya luar biasa. Kalau kita ngajinya aw-awan, gitu. Kata Syekh Juni zaman dulu ngajinya masya Allah, pelajar-pelajar dulu luar biasa, banyak semangat. Mudah-mudahan kita masuk tuh ke dalam kesemangatan itu. Ilal ilmi, kepada nuntut ilmu, kepada ilmu. Wala yasiluna, namun mereka nggak sampai,
nggak sampai. Di sini maksudnya nggak sampai itu aumin manafihi wa samaratihi, dari berbagai kemanfaatan ilmu dan berbagai buahnya. Ya, nuntut tapi nggak sampai. Ilmunya ndak manfaat, buahnya nggak manis. Ya. Aumin manafihi wa samaratihi, dari berbagai kemanfaatan ilmu dan berbagai buahnya. Apa tuh buahnya ilmu? Wahyal amalu bihin nasru wan nasru. Buahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu, wan nasru, dan menyebarkannya. Jadi buahnya ilmu, manusia ilmu tuh ya kita dapat ilmu, diamalin dan kita sebarin. Itu manfaat namanya. Dulu ada murid daripada Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, cerita sedikit ya. Jadi ada salah satu murid beliau yang ngaji, kalau datang ke Kebayoran nih, ngaji itu datang nih sekarang sekali, entar sebulan kayak datang-datang, ngilang, kalau bahasa kita menghilang. Bulan besok dia datang lagi, bulan besoknya dia nggak datang lagi. Nih Mu'alim perhatiin nih murid nih, dan ini bocil, bahasa kita ya, si bocah nih ngapa begini dah, ngaji sekali datang nggak datang lagi, besok datang lagi nggak datang lagi, datang yang ketiganya ditanya pas mau pulang, tong sini tong. Iya Mu'alim kata gitu, lah ente ngapa ngaji begitu, sekarang datang ntar besok datang apa sebulan, sekarang datang ntar besok nggak datang lagi pas sebulan. Itu jawab murid enak, cakep jawabannya. Mu'alim, tadi setiap saya dapat ilmu nih dari Mu'alim nih, jadi setiap saya dapat ilmu satu, saya praktekin dulu sebulan. Nanti kalau udah melekatnya dalam diri saya baru ngaji lagi sama Mu'alim. Masya Allah, Masya Allah gitu. Jadi begitu tuh salah satunya tuh. Oh kata Mu'alim, oh begitu. Ya dah, bagus. Itu salah satu cerita sedikit ya daripada murid Mu'alim Syafi'i Hazami. Biar apa? Dia dapat buahnya ilmu. Yahrimuna, lanjut ya, yahrimuna, mereka terhalang. Jadi mereka terhalang tuh. 5 annahum, karena sesuatu alasan, annahum, bahwasanya mereka akhtau tara'iqahu, bahwasanya mereka salah dalam meniti jalan-jalan ilmu. Jadi ada suatu kesalahan dalam dia nuntut ilmu, makanya buahnya nggak manis, nggak ada kebermanfaatan dalam ilmunya. Wataraku, dan mereka meninggalkan syarat-syarat, ya wataraku, dan mereka meninggalkan syara'ituhu, ya syarat-syarat mendapat ilmu. Jadi dia ngaji belajar tapi syarat-syarat untuk ilmu dia abaikan, ya syarat-syarat untuk mendapatkan manfaat ilmu dia tinggalin, belajar aja gitu dia, tapi dia nggak tahu dah tuh. Wa kullu man, dan setiap orang akhta al-tariqa, yang salah menempuh jalan, ya wa kullu man akhta at-tariqa, dan setiap orang yang salah menempuh jalan, dhalla, maka orang itu tersesat, ya maka orang itu tersesat. Ya. Wala yanalul maqsuda, dan ia tidak memperoleh apa yang ia maksud, qalla, baik itu sedikit, au jalla, ataupun banyak. Jadi dia nggak dapat apa-apa tuh, ya. Jadi belajarnya dia nggak ada kebermanfaatan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ngaji, ya, tapi nggak ada hasil, ya kebermanfaatan atau manisnya buahnya itu dari sebuah ilmu. Dolla, qalla, au jalla, sedikit ataupun banyak. Aradtu, maka saya Syaidanuji, ya berkeinginan kata Syaidanuji. Wa ahbabtu, ya dan saya menyukai an ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka tariqat ta'allumi, akan cara-cara belajar, ala ma ra'aitu fi kutubi wa sami'tu, ya, berdasarkan sesuatu keterangan yang saya lihat, ra'aitu fil kutubi, di beberapa kitab, wa sami'tu, dan yang saya dengar, min asatizi
min asatizi, ya, daripada guru-guru saya, ulil ilmi yang memiliki ilmu wal hikami dan hikmah. Yang memiliki ilmu dan hikmah. Jadi dia pengen transfer nih. Saya Hajanuji pengen transfer ya yang dia tahu dari beberapa kitab dan yang dia dengar dari guru-guru beliau. Wajaan dengan harapan ad-du'a ali, doa untuk saya, minar ragibina, dari orang yang menggemari, fihi, kepadanya, al-mukhlasina, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Ya, dengan harapan ini kitab nanti Ta'limut Talib ini ya mendapatkan kebermanfaatan dan dia minta doa sama kita. Inilah salah satu bentuk ketawaduan para ulama-ulama kita. Ya, selalu minta doa, ame siapapun dia minta doa. Ya, bahkan pengarang bilang tuh, ya, ad-du'a ali minar ragibina, doain untuk saya ya, minar ragibina, dari orang-orang yang menggemari, fihi, padanya itu ilmu, al-mukhlasina, dan berbagai ya sebagai orang-orang yang diselamatkan, bil fauzi, dengan memperoleh keberuntungan, wal khalasu fi yaumiddin, dan selamat pada hari pembalasan. Ba'da mastakhartullahu ta'ala fihi, setelah saya memohonkan pilihan terbaik kepada Allah Ta'ala di dalamnya, wasamaituhu, dan saya namai kitab ini Ta'limul Muta'allimi, dengan nama Ta'limul Muta'allim, mengajarkan pelajar. Jadi nama kitabnya Ta'limul